Ya, makasih Pak Ketua. Pak Ketua jangan juga terlalu cepat bilang mau kasih naik anggarannya Irjen ini. Saya akan mulai dengan hipotesis. Saya bukan naikkan anggaran Ya, Irjen. makanya saya tegaskan. Tapi saya bilang tadi apabila AA-nya dibuka, yang 19-nya balik lagi. Ya, supaya jangan ada kalau audit ke daerah, ada yang bayarin hotel, ada yang bayarin makan, karena anggarannya sudah cukup. Itu silakan. Ya, saya mau tegaskan. Ya, saya memulai dengan hipotesis. Selama proses penganggaran di Kementerian Pertanian ini tidak benar dan banyak dipertanyakan oleh anggota, berarti Irjen tidak kerja. Itu hipotesis saya. Saya kasih contoh sederhana. Perencanaan itu kan harus berbasis kebutuhan lapangan. Contoh tadi dari 5 ke 15. Itu Irjen tahu tidak? Itu baru satu contoh. Belum contoh yang lain. Jadi saya tidak setuju kalau belum apa-apa nanti bilang AA-nya kemudian ditarik lagi, kemudian Irjen. Saya belum lihat Irjen bekerja. Karena apa? Karena kami masih mengkritisi banyak hal. Pengawasan pertama internal itu dilakukan oleh Irjen. Mestinya kami mendapatkan gambaran satu persatu Direktorat Jenderal. Misalnya PKH. Terkait dengan misalnya dukungan manajemen ada 300 miliar. Itu dari segi perspektifnya kerja keirjenan, itu benar apa enggak? Untuk apa saja misalnya? Tadi dari 5 jadi 15, kok Pak Hanan sama Pak Hermanto yang ditanya, mestinya Irjen yang bantu menjelaskan. Untuk sementara ini dulu pengantar, ke belakang nanti panjang lagi. Langsung PDIP, karena pertama Pak Teh Halid. Langsung PDIP dulu ya, saya izin Pak. Baik, terima kasih. Pak Sekjen, pertanyaan berikut saya mau tanya, Kementerian Pertanian ini koordinasinya dengan Badan Pangan Nasional itu seperti apa, Pak? Karena bagi saya, ideologinya Badan Pangan Nasional itu tidak mengarah kepada kedaulatan dan kemandirian. Rapat pertama kami, Pak, itu tanggal 16 November 2022, dan hari ini tanggal 4 April 2023, kesimpulan saya, Pak, prestasinya Badan Pangan Nasional itu melakukan 2 kali impor, buat surat edaran pertama direvisi menjadi peraturan badan, yang semuanya rekomendasinya adalah impor. Saya ingin tanya, koordinasi diskursus antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pangan Nasional ini seperti apa, Pak? Ya. Bicara hulu, ini kan bicara otoritas ada di Kementerian Pertanian. Bagaimana bicara soal produksi? Selama ini data yang kami dengar, kami saksikan dari Kementerian Pertanian, selalu bicara surplus. Tetapi ujungnya, kebijakannya adalah impor. Saya ingin tanya kepada Kementerian Pertanian, bapak-bapak mereka ini, itu yakin betul tidak data yang bapak mereka pegang ini objektif, valid dan akurat? Kalau bapak mereka yakin, bapak mereka ini berani pasang badan, berani tarung data atau tidak? Karena terus terang, Badan Pangan Nasional itu ada karena ada undang-undang pangan. Dan undang-undang pangan itu DNA-nya adalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Nah, kita udah bicara Badan Pangan Nasional ini menjadi konduktor yang mengorkestrasikan semua lembaga dan pangan nasional yang dituntun oleh nafas ideologinya itu kemandirian dan kedaulatan. Kemarin kami diskusi, Pak, Badan Pangan Nasional itu buat roadmap sampai tahun 2045, tujuannya adalah ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan berarti tekanannya semata-mata pada ketersediaan, semata-mata mungkin yang penting barang ada, tidak peduli impor. Dan kalau impor terus-menerus itu bunuh petani, kan begitu. Maka tolong Pak, kami ingin tahu berapa kali Bapak mereka ini berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional.
Ya, komplikasi-komplikasinya itu, ketegangan-ketegangannya tuh pada level apa saja, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perkebunan. Pak Andi, kata kuncinya itu tadi kalau kita bicara perkebunan, satu peremajaan. Beberapa komoditi perkebunan yang sudah dianggap cukup tua. Mau kopi, mau coklat, ya, jambu mente dan lain-lain. Yang kedua, menghasilkan bibit yang unggul, Pak. Nah, ini tolong terus diperkuat, Pak. Saya ingin tahu juga perkembangan mengenai program Sagunesia, Pak. Sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Itu ceritanya sudah sampai di mana, Pak? Yang berikut, sampai hari ini 4 April, kami belum mendapatkan gambaran yang konkret menyangkut program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang terkait dengan pemberdayaan petani perkebunan, Pak. Kami belum mendapat gambaran soal itu, Pak. Kalau dibandingkan dengan hortikultura, PSP, dan lain-lain, kami sudah melihat lebih terang, Pak. Mohon penjelasan dari Pak Andi. Yang berikut, Pak Nasrullah, Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, ya, Kesehatan PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pertama, saya terima kasih, apresiasi dulu, Pak. Sertifikasi menyangkut virus brucellosis untuk sapi di NTT setelah kita bicara sudah keluar. Terima kasih, kerja baik, Pak. Yang kedua, Pak, kami mencatat itu terkait dengan PMK, per Februari itu masih ada di angka 5.700 ekor. Vaksinasi sekarang masih pada skala persentase 25%, Pak, dari seluruh populasi. Artinya ini masih relatif jauh. Betul PMK sudah menurun drastis, tapi PMK ini masih ada. Dengan demikian ada kebutuhan, Pak, untuk meningkatkan jumlah persentase vaksinasi dan perluasannya ini. Perlu ada akselerasi dalam melakukan vaksinasi ini, Pak. Dan tolong tetap perketat kegiatan perkarantinaan di wilayah-wilayah perbatasan dan aspek biosecurity, Pak. Yang berikut, Pak, NTT itu penghasil sapi dan zona hijau, Pak. Zona hijau itu layak tidak, Pak, dapat apresiasi, Pak? Saya ulangi, NTT berhasil mempertahankan status sebagai zona hijau dalam PMK. Itu layak tidak, Pak? Kami ini dapat apresiasi. Berupa apa? Kontribusi finansial supaya para peternak kami itu menjaga betul zona ini tetap hijau. Yang terakhir, PKH masih, Pak. Tolong, Pak, perlu ada juga alat-alat pembuatan pakan buat para peternak rakyat kita ini. Ya, sebagai upaya untuk memberdayakan sumber-sumber pakan yang ada, Pak. Dan tolong dilatih juga supaya ini bisa mengurangi perlahan namun pasti mengurangi ketergantungan kita pada pakan. Yang terakhir masih terkait dengan PKH, Pak, di Flores itu sudah puluhan tahun ada rabies, Pak. Rabies itu zoonosis, penyakit yang menimpa hewan tapi bisa menular ke manusia, dan saudara-saudara saya banyak yang mati, Pak. Dan targetnya itu 2030 akan hilang. Itu targetnya Kementerian Pertanian. Rabies dari NTT. Kerjanya seperti apa, Pak? Keberpihakannya kira-kira seperti apa, Pak? Alokasi anggarannya bagaimana, Pak? Belum cukup terang benderang terkait dengan hal itu, Pak. Yang berikut, Pak Dedi, Prof. Dedi, saya menambahkan sedikit terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Ketua soal magang ke Taiwan dan Jepang itu, Pak. Itu mekanisme rekrutmennya seperti apa, Pak? Kualifikasinya bagaimana, Pak? Setelah mereka magang, pulang, apa yang mereka akan lakukan di wilayah mereka masing-masing, Pak? Ya, untuk sementara itu aja. Terima kasih.
Pak Sekjen, izin pimpinan, yang kami mau pertanyakan itu adalah metode pengambilan datanya nih, data primernya ini dari mana? Apakah BPS yang sendiri melakukan proses pengambilan data, ataukah Kementerian Pertanian melalui perpanjangan tangannya dinas-dinas di daerah? Metodologinya nih seperti apa begitu Pak? Kalau tadi Pak Suhardi bicara soal untuk tahu elektabilitas terkait dengan partai-partai politik cukup ambil sampel, katakanlah 250.000 itu terlalu banyak, itu kan berarti metodologinya harus benar. Nah, yang kami ingin tanyakan, ujung tombak Kementerian Pertanian atau dinas untuk mengambil data di lapangan nih siapa Pak? Kan begitu. Dan metodenya yang dipakai apa? Ataukah, karena yang kami dengar Pak, BPS ini mereka mengolah data bukan data primer Pak. Data yang juga diterima dari dinas, artinya data sekunder, kan begitu. Nah jadi mungkin Pak Ketua, ini hal-hal seperti ini kita perlu buat, mungkin perlu ada agenda khusus ya yang bisa menjawab tentang model metodologi pengambilan data. Apakah di Kementerian Pertanian, apakah lewat Menteri-Menteri Tani, apakah lewat penyuluh, atau bagaimana begitu kan Pak? Nah nanti kaitannya, tarikannya jauh lagi Pak. Kita berharap penyuluh bekerja, tetapi bagaimana misalnya dengan kompetensi penyuluh, bagaimana dengan kesejahteraan penyuluh, dan seterusnya begitu Pak. Kami saja kalau mau melakukan pengambilan, katakanlah sampel sistemnya ya, survei berarti sampel, itu kan researchernya itu kan perlu kita latih, kita persiapkan, sehingga kemudian pengambilan sampelnya itu kan tidak salah begitu. Nah kalau dikaitan dengan ini mungkin berarti bukan sampel ya Pak ya. Apakah sistemnya sensus, terus bagaimana dengan yang istilahnya ubinan itu, dan seterusnya begitu Pak. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kami yang terus-menerus berputar-putar di kepala kami, tapi kami belum bisa firm pengambilan datanya nih seperti apa begitu Pak. Demikian.